Baik, sebelum nanti ice breaking, saya buka dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Bapak Guru MI yang hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah pada siang ini ketemu lagi ya dengan saya akan membersamai ya Bapak Ibu semua pada materi pelatihan tindak lanjut AKMI selanjutnya ya, yaitu tentang desain pembelajaran literasi terintegrasi. Tadi Bu Betri juga sudah menyampaikan ya bagaimana mengintegrasikan keempat literasi itu. Di dalamnya ada sains, ada sosbud, ada numerasi, dan ada membaca. Nah, tapi sebelumnya barangkali kita coba ya ini ice breaking dulu lah Bapak Ibu ya. Karena ini kondisinya siang, terus juga lelah ya. Bapak Ibu boleh silahkan minum. Kalau memang haus ataupun memang agak ngantuk ya, bisa silahkan minum dulu. Baik, sudah disediakan kertas Bapak Ibu? Sudah. Nah, oke. Baik, supaya tidak ada rekayasa, jadi saya ingin coba Bapak Ibu ini kira-kira nanti nyambung tidak ya antara satu temannya dengan teman yang lain. Nah, silakan tulis jawaban bebas ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bebas ya, Bapak Ibu silakan tulis. Jika aku, nah apa? Jika aku, pertanyaan pertama, silakan dijawab. Jika aku, ditulis aja Bu, ditulis. Pertanyaan kedua, maka aku. Jadi ada 2 pertanyaan. Nanti saya akan sambungkan, misalkan saya ke contoh nih ke Pak Tatang. Pak Tatang kalau misalkan jika aku, Pak Tatang jawab, nanti saya akan lempar maka aku ke Bu Eka misalkan. Nah antara Pak Tatang dengan Bu Eka ini nyambung nggak nanti? Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, pertanyaan sekali lagi 2. Jika aku, kemudian yang kedua maka aku. Sudah ditulis Bapak Ibu? Ya. Oke, belum jawabannya Pak. Sok, ditulis jawabannya Pak. Bebas aja. Jika aku Jika aku, tulis jawabannya, kemudian maka aku. jika aku jadi seorang presiden. Jangan dulu dibilangin tuh. Ini rahasia dulu. Itu banyak PNS sekali. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke, mangga sok. Tenang aja lah, santai. Siang-siang lah. Mohon maaf kalau Bu Ai Ajijah ada di sini nggak? Eta ngaca. Ada, Pak. Halo, Bu Ai, Pak. Iya. Bu Ai belum ngabsen ya hari ini ya? Oh iya, Pak, belum. Tadi baru sampai ke rumah. Oh iya, mohon. Bu Ai Nur Aini ada nggak di sini, Bu Ai? Oh nggak ada ya Bu Ainya. Bu Atin tidak ada. Nah ini mohon maaf, ada yang tahu Pak Hairul Aziz ini dari hari pertama ya belum terlihat ada di Zoom. Bu Elis. Aku bisa. Oke, sudah Bapak Ibu?
Belum. Belum, masih belum. Jika Ini aku maksudnya apa? Buatkan kalimat atau kata saja? Ya, jawaban Ibu bebas tapi jika aku apa, maka aku. Oh, Tapi iya. itu boleh tidak nyambung juga antara jika aku dan maka aku. Udah, Pak. Siap ya? jika aku belajar, Siap ya? Oke. Kita uji Siap, coba Pak, ya. siap. jika aku Baik. akan Eh, Pak, gas. Bapak Gas Ibu, aja. mohon di unmute dulu itunya. Semuanya unmute dulu. Nanti kalau pas mau bicara nanti dibuka aja ya. Oke. Ya. Baik, saya mulai dari Pak Iip dulu. Pak Iip, mangga. Jika aku apa, Pak Iip? Jika aku terjaring P3K, maka Oh, aku akan sebelah Pak traktir Iip. Udah. teman-teman. Pak Iip, jika aku aja, makanya jangan. Oh iya. Ulangi, Pak Iip. Makanya jangan. Oh iya. Jika aku terjaring P3K, Siap. Bu Yutsni, maka aku. Maka aku berhasil. Nyambung nggak itu? Pak Iip sama Bu Yutsni nyambung nggak? Nyambung, Pak Pak. Iip, jika aku lulus P3K, Bu Yutsni menjawab, maka aku berhasil. Nyambung nggak? Nyambung ya? Luar biasa. Nyambung ya? Oke. Sekarang Bu Yutsni, silakan. Jika aku. Jika aku berjuang. Oke. Kemudian Bu Nining, maka aku. Maka aku akan berusaha. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, oke. Aku akan berusaha berhasil. Jajar, itu mah berjuang sama berusaha. Bu Nining, mangga. Jika aku apa Bu Nining? Jika aku menjadi bidadari, Ya, jika aku menjadi bidadari, ya tunjuk maka akunya siapa sama Bu Nining. Tunjuk Bu. Pak Rizky. Rizky maka aku berarti. Maka aku tertidur. Jika aku bidadari maka aku tertidur ya Pak Rizky. Ya, tuh, maka aku tertidur, Pak. Maka aku tertidur. Ya. Pak Rizky, mangga jika aku. Jika aku ke Jerman, Nah, tunjuk Pak Rizky maka akunya. maka makanan sahanya belum. Tahu Pak? Ibu Ibu Sipa. Bu Sipa, mangga. Makanya Ya. aku mau hidup tentram. Oke. Bu Sipa, mangga jika aku. Jika aku hemat, Tunjuk maka akunya Bu Sipa. Bu Ai Sumarni. Mangga Bu Maka Ai. aku akan kuajak teman-teman di peserta APMI. Oh. Lanjut Bu Ai. Lanjut Bu. Jika ayah jejak. Ayo, Ai. Bu Ai maka. Lanjut jika aku Bu Ai. Jika aku bisa terbang, Tunjuk Bu Ai siapa? Ibu Bu Eka. maka aku akan pergi umroh. Nyambung ya Bu. Oke lanjut Bu Eka. Mangga Bu Eka silakan. Jika aku punya uang yang banyak, Ya, tunjuk Bu Eka maka. Naik haji, maka aku naik haji. maka aku bisa membaca.
Mangga, Bu Rosidah. Silakan, Bu. Jika aku bisa menulis surat, Maka Ya, aku akan ditunjuk, Bu. Mangga, Bu, tunjuk, Bu, siapa, Bu? Yang Bu belum? Nining. Bu Ini. Nining. maka aku akan membalasnya. Pak semua langsung jawab. Tulis. Mangga, Bu Nining. Siapa lagi yang belum, Bu? Ya. Jika aku udah Pak, Udah? udah Pak. Semua sudah kebagian? Ya. Siapa yang belum? Belum Pak, Bu Santi. Kartina, Oh, Bu Pak. Santi, sok. Bu Santi, maka jika aku Bu Santi. Jika aku selesai kegiatan AKMI, Oke. Ditunjuk Bu Santi siapa? Yang belum? Ibu Kania, Bukan Nia. Mangga bukan Nia. Maka aku. Bukan Nia nggak ada ya? Ada bukan Nggak Nia ada. nggak? Bu Kartina aja, Bu Kartina. Saya ada. Maka Oh, saya, ada, Bu. ya. Maka saya insya Allah akan mengimplementasikan hasil BIMTEK AKMI. Wah, kamu ya luar. Oke, lanjut bukan Nia. Mangga. Jika aku sakit, Iya. Ibu Kartina, Kartina, Maka- mangga, Bu Kartina. Maka aku bisa mengerjakan asesmennya. Ada benten Pak tadi. Anu tadi Abi mah dibacakan. sok bukan Nia, mangga. Jika aku bukan Nia. jika aku sakit, maka Bu Kartina apa? Maka aku bisa mengerjakan asesmennya. Itu tulisan yang tadi Pak. Oh iya. Ya. Bu Kartina, sok jika aku, mangga. Jika Jika aku belajar dengan sungguh-sungguh, Nah, maka aku ditunjuk Bu. Siapa yang belum, Bu? Ibu Neni, Mahmudah, ayat saya. Bu Neni ada? Saya Mangga Bu Neni. ada. Maka teraskeun. Maka aku akan pintar. Nah, Cocoknya Bu. cocoknya Bu ya. Ya. Silakan Bu Neni, jika aku. Bu Neni, halo. Jika aku rajin belajar, Maka aku ditunjuk siapa Bu Neni yang belum? Ibu Kania, Ania mah atos Bu. Tacan sahanya. Ibu Ai, Yusni, Zakiyah. Ibu Yus, Mangga Bu Ai Ajijah tacan tah. Sok Bu Ai. Bu Ai Ajijah. Aku akan makan. Terus lapar ya Bu. Iya, udah lapar siang, waktunya makan. 12. Ya Bu Eka ya? Baik. Bu Ai sok Bu, jika aku Bu Ai. jika aku selesai Jum Akmi, Nah, maka aku Pak Tatang, cucu. Pak Tatang belumnya. Pak Tatang aja lah. Aku Maka aku Akan terbang. akan istirahat. mau istirahat, Bapak. Istirahat. Udah puyeng, Pak, udah puyeng. Maka kasih. Baik. Kan dia mah- Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Ada yang belum? Ada yang belum pernah kita dengar suaranya selama 3 hari? Siapa nih? Ada ini Bu Ain Nurjana. Bu Ai Nurjana mana ada? Bu Ain Nurjana sok lihat di present absennya Pak. Bu Ai Nurjana. Mana Bu Ai Nurjana ada? Sini Bu Ain ya.
Ini Pak nih, ini orangnya Pak. Ah. Sok baik. Mangga Sok baik, baik. semua baik. Jika akulah Maka aku yang dijawab tuh Pak Rizky. Parisi matos ini parisinya. Maka aku butuh bakso. Ya, Pak Pak Arifin. Pak Mangga, Pak. Rudi ada di sini nggak Pak Rudi? Pak Iip. Paip atosnya paipnya. Atas tadi pertama. Pak Rudi atuh Pak Rudi. Baik, Pak Rudi udah pernah semua ya nongol Bapak Ibu ya. Udah. Oke, terima kasih ya sudah semua untuk tadi sedikit mencairkan ya Bapak Ibu supaya tidak boring ya. Nah, sesuai janji saya barangkali hari ini kita bagi kelompok ya supaya besok jadi kita tidak lagi terbuang waktu untuk pembagian kelompok. Karena biar nanti besok langsung saja Bapak Ibu itu nanti diskusi kelompok ya. Jadi kelompoknya sudah dibagi gitu. Di sini kalau saya lihat tuh ada 36. Ada 36. Izin share screen Bapak Ibu ya. Terlihat jelas Ibu di Bapak Ibu di layar? Ya. Baik, ini saya akan masukkan nama-nama Bapak Ibu. Ini yang tidak hadir dimasukin jangan Bapak Ibu. Masukin aja ya. Masukin. Masukin ya. Ini tuh. Saya absen satu-satu. Ini terlihat di semua jelas ya? Iya, jelas. Bu Ai Ajijah, Bu Ai Neni, Ai Nurjana, Bu Ai Sumarni, Bu semua ini, Atin, Pak Hairul, Bu Cucu, Bu Dian, Nur Saidah, Dian Nuryanti, Bu Dini, kemudian Bu Eka, Bu Elis, Bu Neng, Bu Pak Iip, Bu Imas, Bu Indri, Bu Kania, Bu Kartina, Bu Neni, Bu Nining, Bu Hayati, Bu Nurlela Sari, Bu Pia, Bu Pipi, Pak Firman, Pak Rizky, Bu Rosidah, Pak Rudi, Pak Uji, Pak Rudi Hartono, Bu Santi, Bu Sipa, Pak Tatang, Bu Tini, Bu Titing, Bu Yenpi, dan Bu Yutsni. Nah, ini ada 36. Kita bagi jadi 6 kelompok aja ya Bapak Ibu ya. 6 kelompok. Ini kita bagi jadi 6 kelompok. Nah, kita coba ini bagi secara acak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Terlihat di layar? Diperbesar, Pak. Diperbesar, mangga. Katingal? Perbesar. Nah, ini. Terlihat nggak, Bu? Pak Tata. Gimana ini? Silakan ini ditulis dulu Bapak Ibu. Ini kalau anggota kelompoknya ya. Tiga. Kalau tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Nih. Rudi, Firman. Tim sukses, Pak. Tim sukses. Tim sukses. Pakai. Ayahnya. Bisa Pia. Ayah ketinggali, Bu. Ayah. Dia dua kilo Pak. Parantos dicatatnya. Oh, ya. Mohon. Nah, kia painten Bapak Ibunya supados kan akmi teh inti nama untuk BIMTEK ini setiap pertemuan itu sangat waktunya terbatas. Jantan kia painten enjing umpami presentasi mangga engke
aya panginten salah satu dari Bapak Ibu dari anggota yang menggunakan laptop. Bilih kan anggotana sadayana nggunakeun HP, tah aya nu ngagunakeun laptop tah panginten engke dalam presentasi kan presentasi mah kedah nganggo laptopnya. Ya minimal nanti ada perwakilan siapa yang mengoperasikannya. Maka di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Jadi dari 6 orang ini berkolaborasi Bapak Ibu besok ya. Satu mungkin nanti ada yang jadi moderator siapa. Kemudian ada yang jadi operatornya nanti yang mengoperasikan di laptop presentasinya. Silakan nanti boleh bentuknya mau PowerPoint ataupun Word juga nggak apa-apa, ataupun nanti ada bentuk Canva juga silakan. Jadi silakan dari setiap tim ini nanti bekerja sama merata ya semuanya bentuk tim dibagi-bagi, nanti siapa yang presentasi ya, kemudian yang moderator. Dan saya berharap begini Bapak Ibu ya. Ke-6 orang di kelompok ini semuanya harus punya peran gitu. Jadi semuanya berperan ya, kecuali mungkin yang tidak ada ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Untuk bahan diskusi mungkin nanti besok ada Bu Anik ya, Bu Anik akan membahas tentang skenario pembelajaran. Kemudian nanti saya 2 jam, kemudian saya nanti bagian presentasi. Jadi saya bagian membimbing Bapak Ibu dalam presentasinya. Jadi nanti dengan Bu Anik, Bapak Ibu akan berdiskusi membuat skenario nanti akan dipresentasikan di pas materi saya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan dulu silakan sebelum ke materi. Pak, punten Iya, aya mangga, Bu. informasi. Mohon. Ibu Pipi ya, sareng Ibu Pipi teh nu MI Cisompok, ari Mohon. absen aya di kelas 31, jalmina ngiringna teh di kelas 30. Lepat kamar panginten pas saperas abdi kamari. Abi mangga informasikeun panginten. Oh, siap Bu, mohon. Engke orang laporkan ku abdi panginten ka pusatnya punya. Da abi kan terang ya namanya uningat ti ibu ya yeuna. Mohon. Mohon ari abdi teh bilih gitu kan anu teu ikut teh karena tidak sampai informasinya. Kalau itu mah berarti lepat kamarnya berartinya. Mohon. Sapetas Mohon. abdi kamari, ari Bu Sipa malepat kamar teh lebat, we mung di kelas eta teu kabagian kelompok, teu bagian naon sanes siswa. Nah, ari abdi mah Mohon. karena tidak teu tiasa masuk teh apa gini ka Bapak sabaraha dikonfirmasi. Mohon. Tas Mohon. kumargi eta abdi mah ngeu, oh berarti lepat kamar teh. Hari nu rerencangan Mohon. teh ambi sobok kamari teh katinggal aya di kelas eta. Kalasan ayeuna kan teu lebat di dieu teu aya. Abdi kan kenal Mohon. terang jalmina. Terus tadi bagi kelompok aya. Ditaroskeun namanya Mohon. ka rerencanganana ternyata ngiring jumna mah pangitan lepat kamar teh. Mohon. Hapunten Pak. Mohon, saya Bu alhamdulillah janten aya info ya untuk nama-nama ya, karena memang untuk di saya barusan mengambil nama itu memang dari LMS ya. Jadi kalau LMS kan kalau instruktur bisa ngelihat siapa yang belum absen, kemudian anggotanya siapa saja gitu. Itu Bu, mohon. Oke, hatur nuhun pisan Ibu kata ieu informasina. Mangga eta jelasnya kelompoknya. Silakan boleh panginten Bapak Ibu ngadamel ieu we engke ngadamel grup kecil we engke. Kan ieu nomor-nomorna tos aya dina grup WA, mangga eta mah ayeuna ngadamel grup kecil kanggo enjing presentasi gitu. Gitu. Mohon. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum ke materi? Anu dipresentasikan teh naon Pak kena? Anu dipresentasikan teh engke skenario pembelajaran terintegrasi. Nah, engke painten enjing disampaikan lah kubu ieu, kubu Anik. Mohon. Mohon. Engke ku abdi di iyalah di materina di engke kan painten aya Bu Anik da. Mohon. Iya Pak, kamari kan tugas-tugas mandiri anu kana Word anu dina PowerPoint eta teh
dikirim ke ka mana? Oh, mun engke eta aya ieu nya setiap instruktur engke gaduh Google Form, tangke painten diuploadin na Google Form. Oh, Mohon. Mohon, engke aya Google Form gitu. mohon Pak cek apa tuh nuhun? Mangga siap Ibu. Aya deui pertarosan mangga. Aya pertarosan deui? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kembali, baik kita akan masuk kepada materi tentang desain ya. Ini saya akan izin share screen dulu. Terlihat jelas di layar ya Bapak Ibu. Desain pembelajaran literasi terintegrasi jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, pelatihan tindak lanjut AKMI ini tahun 2024 memang ini bisa disebut materi yang tentunya penting ya Bapak Ibu di AKMI ini tentunya juga merupakan pengimbasan dari materi-materi sebelumnya. Bapak Ibu sebelumnya sudah disampaikan tentang wawasan literasi sains, kemudian pembelajaran yang kemarin-kemarin. Nah, kita masuk kepada bagaimana Bapak Ibu tuh mendesain ini pembelajaran literasi terintegrasi ya. Terintegrasi itu sudah tadi dibahas oleh Bu Betri ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini alurnya. Jadi alur pelatihan ini di sini ada 5. Ini barangkali tiada intinya kami sebagai instruktur menyampaikan pada setiap materi. Yang pertama ada pendahuluan ya. Pendahuluan ini di dalamnya menceritakan tentang alur pembelajaran, kemudian ada brainstorming seperti biasa ya. Kemudian manfaat dan tujuan dari pelatihan itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ilustrasi kondisi, kemudian ada mencermati CP dan CK ya nanti. Nah, ini yang kemarin-kemarin tuh saya sampaikan pada Bapak Ibu ya. Bagaimana kita itu pada prinsipnya itu bisa mengkawinkan mungkin ya. Kalau bahasa saya itu mengkawinkan antara CP dan CK. Jadi CP itu pada pada bidang studi ya. Kemudian kalau CK ini pada AKMI ini. Kemudian mengembangkan desain pembelajaran. Nah, ini kita coba memetakan target gitu ya, kompetensi, kemudian merumuskan tujuan. Nah, baru nanti terakhir kita ada yang disebut dengan refleksi dan kesimpulan. Jadi seperti biasa ya, Bapak Ibu, ini juga mohon maaf gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu juga setelah beres pembelajaran ya di kelas bisa dipraktekkan bahwa sediakan waktu kurang lebih ya 5 menit maksimal untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran yang berlangsung sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan kalau 40 menit berarti 5 menit itu minimal tuh harus ada refleksi. Sama jadi setiap pembelajaran pada BIMTEK tindak lanjut AKMI ini juga ada yang namanya refleksi gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kita brainstorming dulu ya. Nah, di sini sekali lagi kita itu akan mendesain gitu ya. Bagaimana mendesain pembelajaran itu literasi terintegrasi. Baik Bapak Ibu, dari gambar ini ada 2 gambar. Nah, ini apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kedua gambar tersebut terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ceritakan ya. Nah, ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika melaksanakan inovasi dalam pembelajaran ya. Seperti itu.
Ada yang mau silakan, Bapak Ibu. Ontosane lah bisa naon. Saya menyimak Mangga, Bapak Ibu silakan bukannya mangga, Bade. untuk gambar pertama, yaitu di Iya, mana bukan. pelajaran diselenggarakan secara outdoor, dalam arti di luar kelas, yaitu sedang mengamati penggunaan lingkungan. Ini sepertinya Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi teh Ibu Kanianya, bukannya? Mangga bukannya dilajeng nu tadi. Punten kapotong. Kumaha, Bu? Masih di mute, Bu. Masih di mute. Nah, jadi bahwa ketika kita melakukan pembelajaran itu tidak cuma di dalam kelas, kita juga bisa melakukannya secara outdoor, misalkan dengan metode karya wisata, seperti yang ada pada gambar seperti tadi terjelaskan. Kemudian ini adalah menampilkan hasil karya siswa, di mana anak diberi tugas untuk membuatkan sesuatu. Ini dilaksanakan secara berkelompok yang untuk dilaksanakan secara berkelompok untuk ditampilkan secara berkelompok berkolaborasi. Ini adalah supaya anak bisa menerapkan prinsip-prinsip kerja kooperatif learning, saling harga menghargai, kemudian semua bisa bekerja sama, barangkali seperti itu secara singkatnya saja. Terima kasih. baik, terima kasih. Bagus sekali ya, Ibu Kania. Jadi di sini tentunya dari dua gambar tersebut memang ada semacam barangkali desain ya, desain pembelajaran di mana supaya bagaimana sih pembelajaran itu bisa membuat murid kita itu mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang baru dan memang tidak monoton ya, gitu. Tadi bukannya sudah berarti ini lebih kepada tempat mungkin ya, tempatnya di alam terbuka. Nah, kalau ini untuk gambar kedua tuh berarti tadi kata bukannya itu ada bagaimana siswa itu menjadi pusat pembelajaran ya. Jadi membuat sebuah karya dan sebagainya. Baik, ada lagi yang lain selain bukannya, mangga? Kan memang kan dari judulnya juga desain pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi gambar ini sebenarnya dijuruskan ke arah sana. Ada yang lain mangga? Silakan. Berpendapat? Gambar yang ke-1 itu Pak, pengalaman langsung. Ya. Kalau yang kedua berbasis proyek. Udah gitu aja Pak. Ya. Bagus, Ibu Nurhayati, Bu, betul ya? Ai Ajijah. Bukan. Oh, Bu Ai Ajijah, ini nggak kelihatan wajahnya, Bu Ai. Mohon Pak itu videona teu tiasa disetting, teu terang kunaon. Mohon mangga tuh sabias. Jadi Bu Ai itu lebih kepada pembelajaran langsung, kemudian yang kedua itu lebih kepada project ya. Jadi Bu Ai Ajijah melengkapi dari Bu Kania. Silakan dari Ibu Bapak yang lain. Ada yang mau melengkapi lagi supaya lebih berwarna nih diskusi kita atau brainstorming kita kali ini. Saya Pak. Ya, mangga Pak, mangga, mohon. Pak Rizky. Nah, kalau
kebetulan di sekolah kami sering mengadakan seperti kunjungan seperti ini, namanya itu biasanya disebut dengan field trip ataupun outing class dengan Ya. catatan kalau kelas 1 mungkin ke tempat bermain, kalau kelas 4 ke atas itu biasanya ke tempat wisata yang sekaligus ada wahana belajarnya seperti misalnya ke candi atau mengunjungi kantor kepolisian, mengunjungi pabrik-pabrik yang terdekat gitu. Dengan tujuan supaya siswa bisa belajar langsung dan bisa mempraktekkan apa yang ada di sana. Kalau yang nomor yang kedua ini lebih ke pengumpulan data, Pak. Ini sering dilakukan di kelas 5 atau di kelas 6 dengan cara biasanya siswa itu sebelumnya disuruh mengumpulkan berbagai informasi lalu disusun dalam bentuk peta konsep, mungkin seperti itu, Pak. Baik. Luar biasa ya Pak Rizky. Berarti memang Bapak itu sudah mendesain ya bahwa pembelajaran di sekolahnya itu sudah seperti gambar yang satu ya. Kemudian yang kedua juga tadi Bapak menjelaskan itu ya. Ini luar biasa ya, saling melengkapi. Baik, dan Pak Rizky sudah real menceritakan pengalaman ya, bagaimana Pak Rizky di sekolahnya itu sudah menerapkan ya inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Baik, silakan dari yang lain, ada yang mau menambahkan? Bukannya Pak Rizky, Pak Wai tadi sudah sangat melengkapi. Ada lagi yang melengkapi? Ibu Nur Hayati sudah batur tadi ngomong Mas. Enggak, silakan. Satu orang lagi lah kayaknya cukup. Saya Pak. Enggak Bu, enggak. Silakan Bu. Untuk gambar 1 mungkin cenderung lebih ke materi yang sejarah kan, kalau sejarah kalau dibahas dalam kelas apalagi dalam bentuk cerita mungkin anak monoton, jemu, termasuk gurunya juga kalau cuma bercerita capek, kalau pembelajaran sejarah kurang menarik. Tapi ketika pembelajaran sejarah dibawa ke alam nyata, melengkapi pendapat teman saya yang tadi, yaitu pembelajaran secara langsung. Di sini anak dibelajarkan memahami karya-karya nenek moyang dulu yang nilainya sampai menjadi keajaiban dunia, mungkin candi-candi itu. Anak akan lebih menghargai, lebih berpengalaman, tidak harus membaca buku semata informasinya, terus ada kerjasamanya di sana, mungkin sudah pasti berkelompok, ada juga hasil karyanya nanti anak mungkin diminta buatkan tulisan pengalaman apa saja yang mereka dapatkan dari pembelajaran langsung seperti yang digambar 1. Itu Siap. Pak pendapatnya. Baik, luar biasa ya Ibu Katrina juga melengkapi. Saya yakin Bapak Ibu semua juga pada prinsipnya sudah mempraktekkan pembelajaran yang tentunya jauh lebih luar biasa lah dari gambar yang ada di slide ya. Oke. Baik, selanjutnya, nah ini manfaat pentingnya memahami desain pembelajaran. Nah, ini sebetulnya tadi sudah ya disebut Bu Katrina, Pak Rizky, Bu Ai, sama Bu Kania tadi. Jadi yang pertama jelas ya bahwa untuk apa sih kita membuat desain pembelajaran gitu. Nah, kita itu sebetulnya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menarik gitu. Jadi tadi kan luar biasa ya sekolah Pak Rizky itu ada kemana keluar gitu ya, kelas 1, kelas 2. Itu sebetulnya dalam rangka menciptakan suasana yang tidak di kelas melulu gitu. Nah itu sebetulnya manfaat pentingnya memahami desain gitu ya, menciptakan suasana gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua ini agar arah dan tujuan pembelajaran itu dapat direncanakan dengan jelas. Saya yakin gitu ya, ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain pembelajaran tadi, contoh kasus misalkan anak itu dibawa keluar ke alam, itu pasti sudah direncanakan, jadi nggak mungkin spontan.
Ya nggak mungkin gitu kan. Pasti ada apa namanya, ada persiapan dulu ya. Terus harus kemana, ngapain dan sebagainya. Itu pasti tidak ujug-ujug lah gitu kalau dalam bahasa Sunda. Jadi ada sebuah rencana yang jelas gitu. Tujuannya tuh gimana? Nah, yang ketiga di sini jelas membantu pendidik untuk berpikir secara terstruktur gitu. Jadi artinya dengan tadi didesain sedemikian rupa, maka ya ada apa? Ada struktur yang baik gitu ya. Ada berpikir yang baik supaya ya tujuan dari pembelajaran itu memang tercapai gitu. Nah, yang keempat jelas ya manfaat pentingnya memahami desain itu adalah memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada gitu. Bahkan sekarang itu kan lagi ramai kan bahwa apa namanya, bahwa pembelajaran itu memang harus bersumber dari aset yang dimiliki oleh madrasah sendiri gitu. Jadi aset yang kita punya apa gitu sehingga itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Bukan berarti karena tidak ada sesuatu sehingga kita jadi apa namanya, jadi putus harapan untuk membuat sebuah desain pembelajaran yang menarik gitu, yang tentunya kalau di kurikulum Merdeka itu yang berpusat pada siswa itu. Nah, jadi 4 manfaat ini adalah bagaimana kita tentunya penting ya memahami bagaimana sih desain pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini sama ya tujuan bahwa kegiatan pelatihan AKMI ini yang jelas yang pertama adalah memetakan target, kompetensi. Nah, ini kembali kepada tadi ya manfaatnya, kemudian mengembangkan tujuan dan indikator pembelajaran, kemudian mengembangkan tema, materi, media, dan model. Ya. Temanya itu apa, kemudian materinya seperti apa, medianya gimana. Dan tentunya tadi juga dibahas ya, saya menyimak yang disampaikan Bu Betri itu model-model pembelajaran itu sangat menarik ya. Discovery, inquiry, kemudian PBL, PJBL, nanti kita akan bahas di sini secara selintas mungkin ya. Kemudian yang terakhir menyusun desain pembelajaran untuk ya tentunya kembali ya penguatan literasi terintegrasi sesuai dengan jenjang masing-masing. Jadi MI, MTS, MA itu. Jadi nanti disesuaikan. Makanya nanti ada CK-CK-nya ya. Apa namanya pada ujungnya ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini, nah ini mari kita simak. Di sini ada Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan adalah guru PKN di salah satu madrasah ibtidaiyah. Dia akan mengajarkan materi tentang pencemaran lingkungan ya. Nah, ini untuk kelas 4 ya, kelas B berarti. Kemudian tentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran materi di atas. Kemudian bagaimana Pak Ridwan memberikan penguatan literasi terintegrasi melalui capaian pembelajaran yang ditentukan. Oke, barangkali ini kalau CP-nya mah Bapak Ibu mungkin harus melihat ini ya KKMA ya, harus melihat apa namanya CP-nya. Paling gini aja mungkin yang kedua lah. Nah, coba di sini kira-kira nih bagaimana cara Pak Ridwan tuh memberikan penguatan hasil literasinya. Ini tentang pencemaran lingkungan. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Bagaimana cara Pak Ridwan penguatan literasi integrasi? Ada, silakan, Bapak Ibu. Pencemaran lingkungan ya. Nah, di sini mohon maaf ada guru kelas 4 tidak, Bapak Ibu? Ada yang kelas 4 nggak? Saya, Pak. Kelas 4. Nah, Ibu, kemudian ada materi pencemaran lingkungan, Bu? Pencemaran lingkungan
secara spesifik belum. Cuma tentang SBDP, di SBDP ada materi tentang mengenal sampah dan Ya, macam-macamnya. tuh. Nah, kira-kira ketika dikaitkan dengan penguatan literasi terintegrasi, Bu, bagaimana teknik penguatannya, Bu? Berarti kalau dalam pencemaran lingkungan tuh, mohon maaf, nanti kalau terintegrasi ada literasi sainnya nggak, Bu? Kira-kira? Ada tuh. Ya ada. Ya, kalau Iya, di ada. materi pencemaran kan Sains. literasi itu ada 4 ya. Ada apa? Ada sains. Kemudian Membaca, membaca, Baca, kemudian sains, ada apa? sains, Sosial budaya dan sosial budaya, matematiknya. Nah, numerasi. kira-kira dari materi pencemaran lingkungan itu ada nggak, Bu? Sains. Kita integrasikan keempat itu. Walaupun tidak semua, Ada. Dari Coba sainsnya kan kalau ada dari mengenai sains. sampah, misalnya ada tentang organik dan anorganik kan, betul, ya, pembusukan, jadi ada ya, perubahan wujud benda juga bisa masuk, Pak. ya. Lingkungan kan Berarti itu sainnya ya, Bu ya? Ya. Sainnya. Kalau literasi numerasinya ada nggak? Kira-kira. Numerasinya, kalau itu lebih ke ada simbol untuk penggunaan plastik kan ada simbol 1, 2, 3 itu penjelasannya. Mungkin bisa masuk nggak, Pak? Boleh, Kalau bisa. numerasi Jadi kan numerasi bisa simbol-simbol juga ya. betul, betul. Berarti lebih kepada simbolisnya, Bu ya? Nah, Baik. Kalau sosial budayanya ada nggak, Bu, kira-kira dalam pencemaran lingkungan? ya sosial budayanya misalkan pengaruh dari kita buang sampah itu kan bisa menyebabkan lingkungan jadi tercemar. Kemudian cara menanganinya bagaimana, misalnya dengan adanya bank sampah, terus pengelolaan sampah dengan baik itu bisa mungkin masuk sosial budayanya, Pak. Oke, bisa, Bu. Oke. Jadi intinya kan kalau sosial budaya itu ada dampaknya ke masyarakat mungkin ya, Bu ya? Iya. Kalau numerasi membacanya ada nggak? Numerasi literasi membacanya mungkin Ya, ada iya, dalam kalau literasi semacam membacanya ada. ya contoh-contoh cerita yang berkaitan dengan masalah sampah gitu. Jadi nanti bisa dibaca, dipahami siswa, terus nanti dijawab pertanyaannya yang berkaitan dengan bacaan tersebut gitu. Baik, oke, luar biasa ya Ibu Dian, karena Ibu Dian kelas 4, jadi setidaknya sudah paham di sini tentang pencemaran lingkungan yang tentunya pada hari ini mungkin ya Ibu Dian bisa mengkaitkan ya bahwa materi pencemaran lingkungan ini bisa diintegrasikan pada penguatan literasi terintegrasi. Ya barangkali kan mungkin Bu Dian ketika menjelaskan tentang pencemaran lingkungan itu kan mungkin ini di PKN atau di pelajaran apa, itu kan ada capaian pembelajaran ya Bu ya. Ibu masih ingat capaian pembelajaran pencemaran lingkungan itu apa, Bu? Contoh ininya kalimatnya gimana, masih ingat nggak? Capaian CP-nya lupa lagi, Pak. Harus dilihat dulu. Oke, ya. Jadi nanti bagaimana CP pada pencemaran lingkungan yang tentunya Ibu nanti bisa dilihat, itu nanti bisa dikombinasikan Bu dengan CK yang ada pada setiap literasi. Jadi literasi terintegrasi. Baik, luar biasa Ibu Dian. Tadi terima kasih sudah mencerahkan ya, sudah menyampaikan pengalaman Ibu Dian di kelas 4 bagaimana Ibu menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan yang tentunya pada hari ini kita akan coba kaitkan ya materi pencemaran lingkungan ini dengan penguatan tentunya literasi terintegrasi. Baik, untuk selanjutnya, nah ini MTS kelas 5, kalau ini ya kita, nah ini MA ya tadi kita karena contohnya MI. Nah kemudian ini ya Bapak Ibu, ini mengembangkan desain pembelajaran literasi terintegrasi ini.
Yang pertama, hal yang dilakukan itu adalah memilih mata pelajaran sesuai dengan jenjang. Jadi berhubung di sini Bapak Ibu semua adalah MI, jadi harus memilih mata pelajaran yang sesuai dengan MI ya. Gitu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan CK dengan CP gitu ya Bapak Ibu. Tadi ya barangkali dari kemarin itu saya sudah terus mengulang-ulang ya bagaimana CP dan CK ini kita petakan ya, atau kalau bahasa saya itu kita kawinkan. Kemudian selanjutnya mengembangkan tujuan dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah identifikasi, petakan, baru kembangkan nih tujuan dan indikator ketercapaiannya. Nah, kemudian baru menentukan tema. Nah, ini juga ada ya. Ini harus, nah ini pesan sponsornya ini Bapak Ibu nih. Menentukan tema madrasah ramah lingkungan. Jadi ini harus ada tema ini. Ini pesan sponsornya Bapak Ibu. Jadi sosioekologis. Karena kan kebijakannya memang harus ke sini nih. Madrasah yang ramah lingkungan. Kemudian baru yang terakhir mengembangkan materi pembelajaran. Jadi di sini ada 5 item yang tentunya harus Bapak Ibu nanti pahami dalam rangka mengembangkan desain pembelajaran literasi terintegrasi. Ya, jadi sains, kemudian membaca, numerasi dan sosial budaya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah literasi terintegrasi itu harus keempat-empatnya? Nah, ini hampir setiap BIMTEK tuh pasti ada pertanyaan itu ya, Bapak Ibu. Jadi saya jawab tidak selalu harus empat-empatnya ada. Gitu. Ini yang barangkali harus digarisbawahi ya. Ya minimal ada 2 lah gitu. Bagaimana misalkan sains sama numerasi gitu. Nah lebih baik, lebih bagus ketika empat-empatnya ada. Jadi tidak selalu kita mengintegrasikan itu keempat-empat literasi itu ada. Nah, memang ini dalam pengembangan desain media pembelajaran 5 poin ini otomatis memang harus harus ada dan tentunya Ibu Bapak bisa mengembangkan ya 5 poin ini. Kemudian yang selanjutnya, nah kemudian mengembangkan sama ya, ini mengembangkan desain, ada mengembangkan media. Nah ini media pembelajaran. Nah ini lebih ke bagaimana bantuan media ini jelas sangat membantu ya. Apalagi sekarang sudah zamannya TIK ya, sudah zaman internet dan sebagainya. Jadi media itu bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah ini nanti juga besok dari diskusi kelompok nanti akan Bapak Ibu bisa mengembangkan nanti media dalam presentasi ya. Nah nanti seperti apa gitu. Kemudian menentukan model atau strategi pembelajaran dan mengembangkan skenario. Ini juga salah satu bagaimana kita mengembangkan desain pembelajaran. Kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran dan LKPD. Nah, LKPD terang singkatan tina naon Bapak Ibu? Lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD ini adalah hal yang sesuatu yang penting ya dalam pembelajaran, karena sebetulnya menuntun siswa kita itu untuk bisa mencapai tujuan akhirnya. Kemudian mengembangkan pendalaman dan pengayaan gitu. Jadi pendalaman, pengayaan, kemudian juga menentukan instrumen penilaian. Karena penilaian itu adalah menjadi bagian yang penting dari sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu nanti memilih mata pelajaran nanti sesuai jenjang. Ini ada bisa ya di KMA 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi. Bapak Ibu punya ya untuk KMA 450 punya semua ya mungkin ya.
nanti bisa dilihat nanti tadi termasuk tadi Bu Dian ya tentang bagaimana pencemaran lingkungan tuh nanti CP-nya itu bisa dilihat pada KMA 450 ini nanti. Kemudian nah ini selanjutnya ya, mengidentifikasi dan memetakan target kompetensi. Nah, di sini ada CP, kemudian ada CK. Jadi CP itu adalah capaian pembelajaran. Nah, kalau CK-nya itu namanya capaian kompetensi. Nah, guru harus kreatif dan inovatif tentunya dalam menemukan benang merah ya antara literasi yang diintegrasikan dengan mata pelajaran yang diampu. Ya, tadi juga berulang-ulang ya saya katakan bahwa bagaimana guru itu secara kreatif, inovatif. Jadi antara apa yang diintegrasikan dengan pelajaran gitu. Jadi pelajarannya nanti lewat CP itu kan. Nah, yang diintegrasikan nanti literasi itu dari CK-nya. Kemudian mencermati CP, ya kemudian menghubungkan dengan CK literasi yang hendak diintegrasikan. Nah, jadi nanti CK mana nih yang akan Bapak Ibu integrasikan gitu. Ini juga nanti harus dipilih. Kemudian yang ketiga itu dalam mengintegrasikan mapel dengan literasi di AKMI tidak harus keempatnya. Ini tadi ya saya sudah katakan ya. Jadi tidak harus keempatnya, boleh minimal 2 atau lebih jika bisa diintegrasikan. Oke, sampai sini dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Sok, ada nggak? Bipa naruskeun Pak. Tukang Mangga naruskeun ya. Bu Katina, mangga Bu. Kan CP itu capaian pembelajaran. Berarti ada di yang di fase-fase itu ya Pak, yang kurikulum merdeka. Betul Bu, betul. Nah, kan kalau di sosialisasi di kurikulum kami aya pembinaan atuh. Kan digemborkeun teh untuk mencapai menganalisis CP dijadikan tujuan pembelajaran. Tuh, turunannya ya. Ya, turunannya kan TP. Ya, TP betul. Diubah jadi apa? TP katanya. Nah, TP panginten upami dia kan ieu mah CK-nya, Pak. TP teh sejajar tujuan CK itu kan yang di hasil dari tujuan pembelajaran itu. Ya. Biasa tuh pemik itu. Tiasa, jantan kieu kan painten selama ini Ibu kan dari upami mungkin pembinaannya serang pengawas kan dari kan kalau di Kemenag itu kan ada duanya. Kemenag itu ada yang pelajaran umum ininya anu sami sareng SD-nya. Terus saya oke pelajaran agama anu KMA 450 teh gitu. Nah, upami pelajaran umum engke kan aya capaian pembelajarannya, aya CP gitunya. Nah, si CP ini kan ka upami kapunggur mana namanya teh KIKD sanes. Ya, terus ya. Oh, KIKD. Nah, kapunggur mana CP. Nah, si CP ini engke diturunkeun nu tadi sur Ibu janten TP. Nah, ayeuna aya materi AKMI. Nah, materi literasi teh anu 4. Nah, anu 4 tuh ada yang namanya CK teh. Tak engke ku Ibu dina desain pembelajaran nu ieu ku abdi dicarioskeun itu dikombinasikeun. Engkena antara CP yang ada di ngapel bidang studi Ibu dengan yang CK yang literasi gitu. Nah, berarti engkena tapi CP yang terintegrasi dengan CK. Jadi engke nyambung, Bu. Jadi saling menguatkan gitu. Bahkan engkena aya namanya aya pertanyaan-pertanyaan, Bu. Jantan si urang naon urang ngajar teh engkena akan lebih anak itu akan lebih bisa terlatih gitu dengan bahwa nanti kalau di AKMI mah begini literasi teh gitu. Jadi kumanya upami ieu mah menyelam minum air lah gitunya punya nyantol gitu. Jantan selama iya barangkali Ibu dalam ketika mengajar kan pasti taruhlah misalkan tadi mengajar tentang pencemaran lingkungan. Itu sudah pasti ada tujuannya kan, Bu?
Tujuannya Iya. apa? Dari mana? Dari CP. Nah, ayeuna mah engke dalam desain pembelajaran ini ada integrasikan dengan CK gitu. Kenapa? Karena kan tadi sepakat bahwa di hari pertama bahwa yang namanya literasi itu adalah kemampuan dasar gitu. Jadi kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap manusia. Cuman kan ari kemampuan dasar literasi di dinas mah kan di ANBK mah hanya numerasi sama literasinya, membaca kan ya. Sama nah itu hebatnya Kemenag itu ada sains, kemudian ada apa? Sosial budaya, dan ada tambahan gitu. Jadi itu bisa include di sana gitu. Jadi boleh Ibu katakan sejajar juga nggak apa-apa. Itu Bu Kania Kirang Langkung gitu. Bu Kartina. Tenun. Bu Kartina, mohon Kirang. Baik, selanjutnya, nah ini benang merah yang tadinya bahwa CP Mapel dengan CK berdasarkan kompetensi. Nah ini barangkali CP, nah ini real ya. Tadi kan panginten anu pencemaran lingkungan anu Ibu tadi gening hilap di, nah iya mah ya di dia CP untuk pikih fase C pada elemen ibadah di sini nih. Nah, memahami konsep dasar zakat fitrah, infak, sodako, kurban, tata cara haji, umroh, serta makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, ini CP yang ada di KMA 450 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana ini si CP di fikih fase C ini kita coba kaitkan dengan keempat literasi. Ya. Nah, yang pertama di sini literasi membaca CK3. Nah, ini kemarin sama Bu Atik ya. Bu Anik nih kemarin. Menemukan dan mengakses konten. Nah, ini ada teks informatif. Jadi ada teks informatif. Kemudian dari teks itu Bapak Ibu bisa menemukan dan mengakses konten. Yaitu tentang apa ya? Tentang ini. Nanti nyambung dengan memahami konsep zakat fitrah. Nah, kemudian di numerasi gimana? Nah, kalau di numerasi itu mempresentasikan objek atau situasi matematik. Nah, kontennya berarti statistik dan peluang. Bagaimana nanti misalkan contoh kan zakat fitrah teh berapa persennya Bapak Ibu misalkan upami zakat fitrah mereka 2,5%, mungkin kan dikumpulkan dibagi sabara persen ke desanya, sabara persen ke mustahik. Nah ini kan di sini ada namanya konten statistik, ini numerasinya masuk. Kemudian sainnya, nah sainnya adalah menggunakan berbagai bentuk representasi data. Nah ini kontennya apa? Tentang sistem kehidupan. Nah ini sainnya. Kemudian sosial budaya. Nah, sosial budayanya adalah menunjukkan dan menjelaskan kontennya apa? Komitmen kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi CP yang tadi pada pelajaran fikih ini bisa diintegrasikan jadi dengan keempat literasi ini. Gitu. Jadi kembali ya Bapak Ibu tadi dalam literasi, contohnya dalam literasi sains yang tadi saya jelaskan, jadi ada menggunakan berbagai bentuk representasi data. Nah ini ada konten kehidupan. Ya, kalau yang membaca numerasi dan sosial budaya mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya instruktur yang 3 orang, Bu Betri, kemudian Bu Anik dan Pak Andi ya. Nah kemudian ini CP yang telah terintervensi CK. Nah, ini CP yang telah terintervensi CK. Yang pertama, menemukan dan mengakses teks informasi. Nah, berarti ini apa? Ini terkait dengan konsep zakat fitrah. Kemudian yang kedua, merepresentasikan objek atau situasi matematik. Terkait apa? Terkait pembuatan diagram batang menyajikan data penerima zakat. Yang tadi kan saya jelaskan seberapa persen ke mustahik, berapa persen ke mana? Ke pengurus dan berapa persen ke amilin. Kemudian
Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk referensi data terkait tujuan zakat fitrah dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang keempat ini menunjukkan dan menjelaskan manfaat zakat fitrah untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk sosial budaya. Nah, sebetulnya ini yang selalu saya sebutkan tadi bahwa bagaimana CP atau mapal ini bisa dikawinkan itu dengan dengan CK yang ada di tentunya AKMI. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini nanti besok Bapak Ibu akan masuk kepada skenario. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Anik ya, skenario pembelajaran setelah desain ini. Oke, sampai sini jelas nggak Bapak Ibu nih? Dari ini contoh pelajaran fikih mungkin ya. Jadi bagaimana CP, kemudian ada CK-nya, keempat literasi, ini CK3 ya. Ini CK3 itu bisa MI, bisa juga MTS ya, kalau nggak salah. Oke, sampai sini Bapak Ibu jelas nggak ini? Atau bingung? Atau liar? Pak, persis orang kali. Persis orang kali nuju dijelaskan mau ungek-ungek kartos pasihan tugas mangga ulang. Tah gitu mohon. Pisan Bu eta teh. Leres nih Bu. Laras pisan. Baik Bapak Ibu, coba. Nah ini mengembangkan tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, ini dari CP, kemudian CK, tadi jelas ya yang disampaikan Bu Katrina tadi bahwa CP itu diturunkan menjadi TP, ya gitu ya Bu ya. Nah, ayo nama wayahna Bu dampingi ku CK, gitu ya. CK sama, jadi nanti diturunkan jadi TP. Jadi nanti ada dua gitu. Tapi kalau CK itu yang tadi kompetensinya apa, kontennya apa, konteksnya apa gitu. Berdasarkan literasi yang 4. Nah, silakan dipilih. Kata saya tadi tidak semuanya, tidak selalu harus ada gitu. No opat ETT bisa dipilih 1 atau 2. Nah, baru nanti akan menjadi yang namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi kan selama mungkin Bapak Ibu tuh hanya di sini ya berputarnya ya dari CP ke TP. Taya nama pengintan ayat CK gitu yang terintegrasi lah gitu namanya nantinya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini mengembangkan tema, materi dan media pembelajaran, ya. Ini tentang isu-isu yang dipilih berdasarkan tema madrasah ramah lingkungan. Nah ini temanya harus madrasah lingkungan. Kemudian salah satu strategi dalam mengembangkan materi adalah membuat bagan materi, kemudian memilih materi esensial. Kemudian media pembelajaran literasi yang baik adalah mampu mengeksplorasi atau merangsang keinginan tahuan peserta didik. Nah ini tentunya dalam pengembangan tema, materi, dan media pembelajaran. Oke, kemudian nah ini Bapak Ibu menentukan model atau strategi pembelajaran. Di sini ada PBL, kemudian ada discovery based learning, ada project based learning, ada inquiry learning. Nah, kemudian di sini ada mikir ya. Mikir tuh mengalami interaksi, komunikasi, refleksi. Ya. Kemudian ada log R, di sini literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Oke. Bapak Ibu ada yang bertanya ke saya, Pak Dendi kira-kira apa sih sebetulnya perbedaan antara PBL dengan PJBL? Nah, tadi kan kalau Bu Betri saya lihat ngobrolin tentang discovery dan inquiry ya. Kalau PBL dan PJBL-nya tadi saya lihat mungkin belum mungkin ya. Nah, kira-kira ada nggak ini yang bisa jawab apa sih sebetulnya perbedaan PBL dengan PJBL? Model PBL dengan PJBL. Ada nggak Bu? Urutannya, Pak. Urutannya. Urutan pembelajaran. Kan kalau
PBL dan PJBL itu ada sintaknya ya, Bu? Betul ya? Iya, iya, tahapannya. Tahapannya, sintaknya beda. Oke, urutannya beda. Ada lagi nggak? Kira-kira supaya ketika Ibu melaksanakan model ini tuh, oh di sini letak perbedaannya. Gitu. Coba, ada nggak? Kalau problem based learning bermula dari masalah. Ya. Kalau project masalah bukan, Jadi Bu? berakhirnya dengan menyelesaikan masalah. Ya, berakhirnya dengan menyelesaikan masalah kan. Kalau project pasti berakhirnya harus ada project yang dihasilkan. Ada project atau produk? Produk. Ada produk ya? Punten, Nah, Pak. oke, nah itu betul ya, Bu. Jadi emang Bapak Ibu yang namanya PBL dan PJBL itu nyawanya itu dari masalah dulu gitu. Jadi kalau jadi harus ada masalah gitu. Jadi dari adanya masalah baru nanti siswa itu akan mengembangkannya apakah ke PBL atau ke PJBL gitu. Nah, tetapi kan ketika mengutarakan sebuah masalah yang ada itu kan siswa kadang tidak terbuka atau mungkin tidak terungkap masalahnya. Berarti kita sebagai guru itu harus mengkorek gitu. Mengkorek dulu supaya masalahnya keluar gitu ta. Upami bahasa Sunda mah. Jadi ketika masalahnya muncul baru nah ini berarti harus gimana gitu. Bahkan kalau mungkin ini bisa benar bisa salah ya. Saya mengatakan kalau dalam sebenarnya PBL dan PJBL itu semua garis merah atau benang merah perbedaan Kurtilas dengan kurikulum Merdeka gitu. Jadi kalau di dalam Kurtilas itu ya PBL gitu. Kalau dalam Kurmer berarti PJBL, makanya ada project. Berarti kalau ada project tadi yang betul yang disampaikan Bu Kartina, jadi ada ya produk. Jadi ada produk yang dihasilkan gitu. Jadi produk itulah yang nanti bisa menjadi tujuan akhir. Makanya Bapak Ibu dalam model pembelajaran barangkali ini yang sering lupa mungkin ya dalam PJBL itu pada produk itu memang harus ada penilaian produk. Jadi nanti harus ada ada semacam rubrik ya, rubrik penilaian produk. Nah, itu mungkin ya tadi sedikit menambahkan kalau discovery sama inquiry itu tadi saya menyimak sudah sangat dibahas oleh Ibu Betri ya. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini baru kita ke refleksi dan pemahaman. Bagaimana pada kegiatan ini yang paling mungkin bisa diterapkan. Nah, dari pembelajaran desain pembelajaran terintegrasi ini, kira-kira Bapak Ibu bisa menerapkan yang paling mungkin itu di kelas itu seperti apa nih yang paling mungkin? Enggak. Ini tahapan refleksi mungkin ya. Yang model PBL, tapi sekarang dituntut jadi project. Dua-duanya kayaknya Pak harus dilaksanakan. Ya, Dua-duanya ya. Ya, Mangga. Menurut saya kedua-duanya bisa untuk dilaksanakan. Misalkan kekurangan alat peraga itu mah bagaimana kekreatifan dari guru sendiri serta bagaimana kepiawaian si guru untuk membuat desain pembelajaran dengan yang pokoknya dah keinginan guru untuk lebih meningkatkan pendidikan. Jadi kan kebanyakan alat peraganya kurang begitu, kurang menunjang kasih, tapi kan ketika si gurunya mau untuk menggunakan yang ada, insya Allah pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan begitu. Jadi yang namanya PBL dan PJBL itu dari mulai kelas rendah sampai kelas tinggi di tingkatan SD, kalau fase B, C, ya fase A itu kan di pondasi ya, fase B kelas
23, 12, fase C, fase B, kelas 2, 3, 1, 2, Ada dua fase C, istilah desain dan ya. skenario. Fase pondasi, fase A. Nah, kalau jadi bisa fase pondasi, kemudian fase A 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Nah, bisa dilaksanakan PBL dan PJBL, tetapi sesuai dengan mental age mereka, usia mereka itu ada di mana. Nah, apalagi untuk di pembelajaran IPA, di pembelajaran IPA itu banyak konsep-konsep yang abstrak, maka bisa dilakukan banyak konsep-konsep yang abstrak untuk memahaminya bisa dilakukan dengan cara PBL dan PJBL supaya menjadi lebih konkret. Barangkali seperti itu, Pak. Bisalah insya Allah, tapi itu menurut saya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya Ibu Kania. Yang jelas bahwa pada akhirnya memang kita juga kan harus melihat mungkin ya Bunya kondisi, kemudian kan kalau dalam teori pembelajaran itu kan yang namanya model, Bapak Ibu, mohon maaf ini tahu nggak apa sih semua perbedaan antara model, media dan strategi, metode gitulah. Iya, tadi udah cara. Model dengan metode bedanya apa, Bu? Model pembelajaran dengan metode dan strategi pembelajaran. Ada juga mode, ada model, ada metode. Gimana, Bu? Metode mah Pak, bangsa diskusi. Kan metode mah diskusi, ceramah. Itu Ya, metode. metode. Ya. Kalau mode Kalau model apa, Bu? pembelajaran yang tadi PBL, project, yang itu. PJBL, Dan yang lainnya. Iya. Yang discovery gitu. Model. Kalau strategi adalah Strategi. Kalau strategi mana? Cara-cara. Cenderung Strategi ke lah. itu deh, ke desain Strategi. pembelajarannya, Pak. Ya. Dengan desain. Kalau Langkah-langkahnya, strategi itu metode itu strategi cara ya, Bu ya. langkahnya. Discovery Iya, cara. strategi. Ya, Jadi kalau model itu berarti sesuatu yang lebih lebih luas kan. Jadi mencakup di dalamnya itu ada metode, ada strategi. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Atau ada yang mau disampaikan tentang materi desain pembelajaran literasi terintegrasi ini? Saya Pak nu bade ditaroskeun tapi punten upami henteu khusus kana nu nembe materi Bapak. Mangga, Kan ada Bu, mohon. istilah ada istilah skenario pembelajaran, ada istilah desain. Apa dua kata itu sama ataupun ada bedanya? Ya. Kira-kira desain dulu atau skenario dulu? Kayaknya desain dulu Membuat ya, Pak. desain dulu ya. Desain dulu. Nah, Ya. jadi desain dulu baru skenarionya ya. Jadi desain Skenario. itu sebetulnya Bu lebih kepada bukan teknis ya. Jadi lebih kepada mengide dulu. Jadi berpikir dulu nih desainnya gimana nih. Jadi kalau skenario itu sudah ke teknis, sudah ke kita melakukan gitu, membuat gitu. Jadi kalau Yang tertulis di RPP kayaknya Pak ya? ya, jadi itu kan hasil tua menuangkan itu bentuknya berarti skenario. Jadi kalau skenario itu dia akan lebih rinci nantinya. Kan kalau desain itu lebih kepada orang namanya konsepnya lah gitu Bu. Jadi hal-hal utamanya rambu-rambu lah. Jadi bisa Rambu-rambunya. dikatakan bahwa ya Pak, jadi bisa dikatakan bahwa skenario pembelajaran itu lebih luas daripada boleh. desain. Jadi desain itu mungkin ada di Desain mah tema berarti. skenario gitu. Kan tadi yang mendesain teh. Jadi rambu-rambunya lah kalau desain tuh. Desain dulu, nah baru nanti skenario. Makanya kan pelatihan tindak lanjut AKMI ini ya pertama harus desain dulu. Desainnya ini nih. Nah, baru kita buat skenarionya.
Gimana nih skenario? Jadi skenario itu lebih ke teknis nantinya. Nah, makanya nanti besok Ibu akan dipandu oleh Bu Anik untuk membuat skenario pembelajaran gitu. Itu nanti diskusi dengan kelompok. Tadi saya udah bagi kelompoknya. Saya udah bilang ke Bu Anik bahwa kalau 3 kelompok itu kayaknya kebanyakan. Jadi sekelompok teh 12 jalmi gitunya. Maka abdi dipecah janten genep. Nah, jadi nanti bisa diskusi bareng, nanti membuat skenario. Nah, pada akhirnya nanti 1 jam itu kita presentasi. Jadi nanti kalau misalkan Ibu pembelajarannya 1 jam dengan saya, nanti besok kalau dibagi 6, ya berarti sekitar berapa menit ewang. Nanti besok lah saya akan bagi. Jadi 1 kelompok berapa menit gitu untuk berdiskusi dengan kelompoknya gitu. Tadi teh ada pertanyaan ya yang tidak masuk, cina gimana ya, Bu? Di chat? Pak, informasi sekalian, Iya, Bu. yang 2 Gimana, Bu? peserta tadi, nah jadi masuknya dia ikut tapi di kelas 30. Katanya sudah masuk kelompok, sudah mengerjakan tugas. Berarti di kelas ini nggak usah ada nama itu. Iya, siap. Kasihan kan yang kebagian kelompok nama 2 itu, hitungannya kelompoknya banyak, orangnya nggak ada. Ya, Bu. Tadi teh siapa, Bu? Lupa lagi. Pipi dan Sophia dan dan Pia. Piah dan Pipi. Oh. Ibu tadi dicatat nama-namanya ya, ada ya? Bu Pia ada di kelompok 5, Pak. Ya. Ini tadi kan mohon maaf Bapak Ibu, saya tuh tadi membagi kelompok tuh berdasarkan ini ya online, jadi random. Tadi karena saya keluar itu jadi hilang. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mencatat kembali anggota-anggotanya di grup ya. Oh, iya. Mohon. Pipi di kelompok 4, Piah di kelompok 5. Nah, itu tinggal dicoret aja, Pak. Mohon, Yang mohon abdi teh kan kebagian tadi kelompok 4. Ibu tadi teh abdi di internet janten tersempat dikopikeun, janten si apa namanya si itu tuh hilang gitu. Nama-namanya kelompok tim 1 siapa saja, tim 2 siapa saja, paling nanti saya minta bantu di grup dibuat laginya Bu ya. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu. Tapi atas moto Pak tadi teh. Oh, atas moto alhamdulillah hatur nuhun Ibu dipotokeun dewe dina grup. WA-nya grup. Di WA Mohon grup. dina grup WA. Mohon mangga siap. Mohon hatur nuhun. Mangga aya deui panginten pertarasan? Tos bade tabuh hiji ya teh. Mohon. Aya Ibu mangga. Atas saya, Pak. Bu Imas ada pertarasan Bu Imas. Bu Imas aya tacan keluar suantena. Puasa Bu Imas mah. Bapak Ibu engke punten ya, punten pisan engke dina naon sekali deui abdi sanes mamatahan ngojai kameri. Besok sekalian dina kelompok Bu Mohon. Imas. Engke dina kelompok, dina presentasi sekali deui abdi hoyong sadayana punya peran. Ada jadi moderator yang presentasi harus kebagian pokoknya semuanya. Ya, jadi bilih engke naon namina aya pertarosan cenah kabagian gitu. Jadi semuanya harus ada perannya. Siap, Pak. Bu Imas, mangga Bu Imas mana aya Bu Imas? Hadir. Menyimak aja katanya. Aya nu bade disampaikan Bu Imas, mangga. Bingung. Bingung. Atas melotok terus di luar kepala Bu Imas mah. Di luar kepala belum masuk. Mangga aya deui teu sok Pak Rizky, mangga Pak Rizky ada mau ditanyakan Pak Rizky. Sudah, Pak.
Udah capek katanya. Aduh. Pengen ke bakso aja, Pak. Nah, baksonya luar biasa kena ke Tasikota ya mah. Pak Rizky teh ngaulang di mana Pak? Abi di Ciawi, Pak, di Sukaresmi. Oh Sukaresmi Ciawi. Oh. Mangga aya deui Bu Eka, bade Bu Eka. Aya pertarusan. Ayo Pak, cuma di Idem. Idem ya. Idem. Ya, silakan. Itu Nggak saja bakso, barangkali Bapak. namanya cor TPP. Pak Iip ada yang mau disampaikan Pak Iip, mangga. Sudah cukup, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, barangkali ini sudah absen semua Bapak Ibu. Sudah, Pak. Tapi tolong Pak, rekapnya coba ditunjukkan Pak. Kira aku abdi orang ditinggalnya, Cik. Masih Bapak jadi kene di aya di kamar. tacan. Dicek Pak rekapna. Pilih Geus selebat. kadapu. Janten kieu abdi ge waktos abdi janten instruktur sami nya aya pelatihan genep dinten abdi ge sami. Nya kitu pengalaman tuh ada rencangan nya termasuk abdi nyari hilap konfirmasi padahal abdi teh sudah ikut. Nah, itu jadi abdi tidak mau kejadian abdi teh terulang ku Bapak Ibu gitu. Jadi kan ke lebarnya soalnya eta teu tiasa dirobi gitu. Konfirmasi sih mereka. Janten upami. Nah, iya pointen nu terbaru Bu Ai Ajijah tacan absennya. Bu Ai. Mohon Pak, mangga. Ieu kan laptopna dianggo Zoom. Oh, mohon. Ibu serasa biasa dina laptop langsung dibuka Bu LMS-na Bu. Sawion. Oh, siap. Iya. Mohon. Bu Ai Neni juga tacan, Bu Atin tacan. Bu Elis data ayahnya Bu Elis sareng Pak Hairul Ajisnya manawi aya info atau kontakna nu kenal. Aziz. Bu Karlina tacannya bukan. Oh, abdi tacan, Bu Karlina Pak. tacan absen. Tacan. Ya, siap. Bu Nur Hayati, Pak Tatang tacannya, Tatang absennya. Apa Pak? Atas? Tacan Pak di dieu mah, Bapak dina LMS dikonfirmasi we. Engke kan aya you geuningsnya gitu nya, Bapak Ibunya. Oh iya. Oh. Pak Tatang di engke ngabsen heula nya, Pak Tatang terus Tadi teh apa anjing Pak? tacan Dina di mah di LMS? abdi tacan kareka Pak. Oh. Nu abdi gitu. ningalikeun. Bu Nur Hayati Pak atas. Bu Nur Hayati tacan, Bu Nur Hayati Rahmahnya tacan. Tacan. Pak Tatang dicek dinya abdi kan abdi engke asa teridonya Pak Tatang ngiringan di awal tapi absen teu biraku. Oh, mohon siapa? Oh, kan Abdi atos. Dari Pak atas mana Pak? Kamari Ibu lepat mangga di- ngabsen deh, kamari ngiring lepat ngabsen. Ayeuna teh acan kene wae lebat. Bu Nur Hayati. Bu Nur sana ya? Hayati. Mohon, Tacan Ibu, teu acan. mohon. Etana di ieu geura dina LMS, dina kehadiran engke ada konfirmasi kantun ngeklik hungkul engkena. Gampil lah saras nama. Pak anu abdi cek atos. Bapak depin lagi naik kita saya. Oke, sekedap. Nah, Bu Ai udah Bu Ai hebat sip. Nah, langsung gercep Bu Ai. Pilih kakak. Nah, Bu Ai udah Depin lagi alhamdulillah. Bu naik Siti aya Pak. Ibu Sabu.
Neng Siti. Neng Siti. Atos Bu, Ibu Neng Siti atos. Alhamdulillah atos. Wah. Utamina anu ngiring ayeuna pun ya maksudnya kedang absen lah gitunya lebar ngiring tapi teu karekap absen. Pak, Isi anu Pak. Pak atas kan Pak. Aya Punten, dacan. Nu atas Karekap teh. tadi teh asa. Ibu saha Bu Imas Pak, dan di Pak Apiati. Bu Sipa Apiati tak acan Bu, tak acan. Mohon Pak. Oh. Baik, barangkali itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali dia abdi nyuwunkeun hapunten bilih aya kata-kata nu kirang berkenan. Teras panginten abdi oge ngaturkeun salut ya hatur nuhun ka Bapak Ibu karena perhatosanana. Ya mudah-mudahan kurang sami-sami lah Bapak Ibu belajar akmi da abdi ge sami masih kene jauh dari kata sempurna. Seueur kakirangan abdi juga harus banyak belajar. Alhamdulillah sarasna abdi oge dapat ilmu-ilmu baru dari Bapak Ibu tentunya yang sudah senior, yang sudah lama berpengalaman di MI. Ada ilmu-ilmu baru, semoga ya intinya kita kalau dalam istilah IPA namanya simbiosis mutualisme ya. Jadi saling mengisi, saling berbagi lah. Baik, tadi di awal barangkali sudah dibuka dengan doa. Nah, barangkali di akhir kita tutup lagi dengan doa. Margi Pak Tatang na ayeuna teu aya ana Pak Rizky we lah. Mangga Pak Rizky mimpin doa penutup untuk hari ini Pak Rizky. Mangga Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tujina biha min jamil ahwali wa lam fataqiyana biha min jamil hajati wa tutahhiru Amin. biha innaka la darajati wa tubaliguna biha asabiyati min jamil khairati fil hayati wa wadamat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada wa ajrul adima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Rizky, sekali lagi Bapak Ibu kita ini mau foto nggak? Mau foto bareng nggak? Foto dulunya. Semuanya dibuka dulu atau kameranya? Kameranya dibuka. Ayo orang foto. Mangga nu bade moto di screenshot we nya. Siap? Bergaya bebas Bapak Ibu? Siap? Ya. Bebas? 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu yang saya tunggu. Nah, Bapak Ibu wilujeng istirahat. Nah, sami-sami Pak Ustaz. Penak di enjing ya, insyaallah. Insyaallah. Siap, siap. Cenah aya tugasnya. Paling bade kapten. Lain bahente kata tugas orang temen naonnya. Lain bahente cerita tugas atau Abi mau wajib bertanya teu menang teu nanya. Pasal kita kamarin nama santai. Pak Rizky mana Pak Rizky? Abi Bu. Gila di ieu Pak Rizky kelompokna di ngadam grup WA baru buat besok tugas. Pembagian tugas. Ya, membuat kelompok WA baru, grup Pak Rizky kelompok 5. Oh, mohon. Ya. Tolong catatkeun we nami-namina Bu. Mohon.
Atau tadi dipotokeun ke ibu atau dina WA? Oh, mohon ayah iya. Siap. Yuk, selamat bertugas, selamat istirahat. Mohon siap. Oh, sami-sami. Kami. Kelompok seberapa orang teh? Punten kelompok 3 damelkeun WA grup.